لا إله إلا الله. Miras atau minuman keras. Dalam bahasa Arab, minuman keras disebut khamar. Kenapa disebut sesuatu yang memabukkan itu khamar? Karena pada dasarnya ada sesuatu yang menutupi akalnya, sehingga ia seperti tidak sadarkan diri. Kita lihat bahasa Arabnya hijab atau kerudung. Untuk seorang wanita, maka bisa disebut khimar. Untuk jamaknya umur. Seperti ayat dalam Al-Quran yang artinya hendaklah mereka menutupkan kain kerudung pada dadanya. Quran surah An-Nur penggalab ayat 31 menjelaskan bahwa humor yang bentuk jamak dari khimar ini sesuatu yang menutupi. Jadi miras itu minuman yang memabukkan yang biasanya terbuat dari bahan anggur yang diawetkan lebih dari 3 hari. Adapun sabda Nabi SAW, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Lantas, bagaimana jika seseorang meminum khamar sedikit yang mungkin hal itu tidak membuatnya memabukkan? Jawabnya, tetap tidak boleh dan haram hukumnya. Merujuk pada kaidah umum serta hadis dari Nabi Muhammad SAW, setiap yang memabukkan banyaknya, sedikitnya pun haram. Jika sudah diketahui itu khamar, diminum walaupun sedikit dan tidak membuatnya memabukkan sama sekali, hal ini adalah pelanggaran terhadap syariat Islam dan sama-sama haram. Kisah tahapan pelanggaran khamar ini berjalan sekitar 10 tahun. Perlu kita ketahui, pada masa jahiliyah minuman ini adalah hal yang biasa diminum ketika itu. Kemudian Islam datang melarangnya dengan perlahan dan tidak langsung melarangnya sebagai minuman haram. Ternyata hikmahnya adalah agar manusia menyadari dahulu bahwa hal tersebut membawa banyak mudarat dan tidak membuat terkejut serta terkesan memaksa masyarakat untuk meninggalkan sesuatu yang sudah biasa diminum. Jika biasanya itu dipatahkan dengan cara langsung mengharamkan khamar, kemungkinan orang-orang akan enggan mendengar ajaran Islam. Karena metodenya sudah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berjalanlah tahapan dalam pelarangan. Yang pertama, diperbolehkannya khamar. Dalil yang melandasi hal ini yaitu dari sebuah kurma dan anggur, namun membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Quran surah Al-Nahl ayat 67. Ayat tersebut tidak ada larangan jelas terkait miras atau khamar. Namun ayat tersebut pertama kali turun yang berkaitan dengan khamar. Bisa jadi ini awal syarat bahwa khamar akan diharamkan. Makanya di ayat tersebut khamar tidak disebut baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan rezeki yang baik. Yang kedua, turun ayat tentang khamar, tetapi hanya disebut dosa besar dan ada manfaatnya untuk manusia. Ketika hendak selesai berhijrah ke kota Madinah, menetaplah para sahabat di Madinah dan banyak dari mereka yang meminum khamar karena belum turun ayat terkait pelarangannya yang jelas. Hingga suatu saat terjadi peperangan Badar pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah. Setelah itu Sayyidina Hamzah meminum khamar hingga mabuk. Ayat ini turun ketika kondisi Madinah ketika itu masih banyak meminum khamar dan makan dari hasil judi, sehingga para sahabat bertanya-tanya tentang hal itu, apakah halal atau haram. Maka turunlah ayat berikut yang artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Kan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
mereka juga bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Katakanlah, yang diinfakkan adalah kelebihan dari apa yang diperlukan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat kepadamu agar kamu berpikir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 219. Hal ini pun masih dipahami oleh para sahabat. Dosa besar bukan pelarangan. Biasanya pelarangan itu dimulai dengan kalimat la atau tidak, sehingga jadi haram. Karena menurut kaidah usuliyah bahwa asal atau dasar suatu larangan itu adalah tahrim, hukum haram. Ditetapkan terdapat manfaatnya dan juga terdapat dosa, dan dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang dimaksud manfaatnya adalah manfaat dalam jual belinya. Langkah larangan berikutnya lebih jelas dan motifnya tertentu. Yang ketiga, terdapat larangan pada satu waktu dan ada isyarat masih dibolehkan di lain waktu. Larangan terhadap ini terus berjalan sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air dan atau kamu telah menyentuh perempuan yang kan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surah An-Nisa ayat 43. Hal ini yang mempersempit waktu mereka dalam meminum khamar. Pada siang hari mereka tidak mungkin meminum khamar karena ada salat 5 waktu yang perlu dikerjakan. Dengan itu, secara bertahap mereka mengurangi konsumsi khamar. Tersisa hanya waktu duha dan malam. Supaya dorongan syariat meninggalkan khamar secara bertahap dengan etika yang sangat bijaksana. Sebab turunnya ayat ini adalah karena seorang sahabat dari Muhajirin salah dalam membaca ayat ketika salat. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini sebagai pelarangan minum khamar ketika salat. Yang keempat, larangan secara absolut, tidak ada tawar menawar. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab menginginkan penjelasan yang lebih, yaitu sempurnanya pelarangan khamar. Di antara doanya Umar ketika itu, wahai Allah, turunkanlah kepada kami dalam masalah khamar ini penjelasan yang sempurna. Turunlah ayat, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Lalu dipertegas dengan ayat setelahnya. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Ma'idah ayat 91. Dengan diturunkannya ayat di atas, maka sempurnalah tahapan pelarangan minuman khamar, baik di waktu sholat maupun di luar waktu sholat. Dan larangan ini berlaku hingga hari kiamat kelak. Setelah itu bertumpuk dan mengalirlah khamar-khamar di jalan kota Madinah. Karena banyaknya khamar yang disimpan dan akhirnya mereka buang. Semua yang dilakukan itu merupakan bukti keimanan dan ketakwaan para sahabat pada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.